Awal mula saya lihat itu seperti kayak batu mas, nongol. Ternyata ular naga. Di sini sering kadang anak kecil, orang dewasa mandi, teriak-teriak. Pas saya datang kok nggak ada orangnya gitu loh. Oh, jadi suara yang sering mengecoh panjenengan waktu mencari rumput. Iya. Itu dari air terjun ini, Pak? Air terjun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Nogosari ya, Pak? Ya, Nogosari. Desa Nogosari, Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet. Kabupaten Mojokerto di lereng Gunung Welirang. Saat ini kita diantar Pak RT atau Pak RW? Pak RT. Pak RT ya, Iya. Pak RT wilayah sini. Di mana Pak RT ini setiap hari jenengan katanya mencari pakan kambing. Ya benar. Saya setiap hari mencari makan kambing ternak pelihara di rumah. Hampir setiap hari ke sini ya? Hampir setiap hari saya memang mencari rumput di sini, Mas. Oke, kita jalan Pak RT, kita sambil jalan. Lokasinya jauh nggak dari sini Pak RT? Lumayan, Pak. Di sebelah sana, Mas. Oke. Oke. Jadi kita akan ditunjukkan satu lokasi yang sangat angker. Ada beberapa lokasi ya Pak RT yang angker di sini ya? Benar. Di bawah situ kok terdengar suara aliran sungai Pak RT? Ya, di situ ada air terjun, Mas. Oh, di mana? Di bawah sana, Mas. Oh, di bawah situ. Ya. Nah, di situ terkadang rame suara, ada orang mandi, tapi kali didekatin nggak ada, Mas. Di air terjun tersebut? Tersebut, iya. Jadi kita nanti akan di sana Pak RT? Iya, kita ke sana nanti. Oke. Nah, di samping kita eksplor suatu lokasi keramat, kita juga sambil jalan-jalan menunjukkan ke pemirsa semuanya bahwa di lereng Gunung Welirang ini ada hutan yang sangat wingit ya. Katanya jarang sekali ada yang berani kalau tidak terbiasa datang ke hutan ini karena angker gitu nggih Pak RT nggih. Iya, benar. Nah, di sana itu kok ada seperti bangunan Pak RT? Ya itu di sana memang ada peninggalan bangunan zaman Belanda, Mas. Oh, bangunan kuno. Iya, bangunan kuno di tengah-tengah hutan ini. Iya, iya, iya. Di tengah hutan ini ada bangunan peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Seperti tempat air seperti itu, tempat Mas. air. Iya. Jauh juga dari sini ya Pak RT? Jauh, Mas. Iya. Jalannya turun terus ini nanti? Iya, hati-hati. Licin. Curam jalannya. Ada berapa air terjun Pak RT di lokasi ini? Ada dua, Mas. Ada air dua. terjun. Memang tempatnya sangat kata orang tuh angker atau singit katanya. Wingit gitu ya? Iya. Tapi kalau jenengan sudah terbiasa Pak RT ya? Ya udah biasa setiap hari cari rumput buat makan kambing. Banyak kambingnya Pak RT? Ada 6, Mas, di rumah. 6. Iya. Ya buat apa ya? Kesibukan lah. Sibukan, hiburan gitu ya, roco koyol itu Pak RT? Iya. Nek butuh uang dijual. Iya. Dengar-dengar harga kambing sekarang murah Pak RT? Iya, turun. Turun sekarang. ya? Kalau lele mahal ya? Lele lumayan. Buat MBG itu loh Pak RT? Iya. Telur juga mahal? Mahal. Pokoknya jangan diceplok gitu aja ya telur. Harus didadar ya. Hutan ini sangat sepi Pak RT ya? Iya, Mas, sangat sepi. Dan di sini juga kadang di pohon-pohon bambu seperti ini kadang bunyi, Mas. Ada suara kletuk-kletuk gitu. Oh, di bambu? Iya, bambu ini. Apa namanya kalau orang bilang tuh sangat singit lah. Apa mungkin bambu petuk gitu Pak RT? Iya, kurang mengetahui ya, kurang paham saya ya. Ada suara kelotean Ada gitu ya? suara kadang kayak suara gamelanan di sini. Oh, ada suara gamelan juga Ada di sini. Makanya kan saya bilang tadi kan, ada suara orang mandi di air terjun tapi sekali dideketin kok tidak ada gitu. Sering itu, Mas. Sering ya? Biasanya terjadi itu terkadang sekitar jam 4:30 sorean lah. Oh, mendekati maghrib. Gitu mendekati maghrib gitu. Jenengan juga pernah mendengar langsung? Ya saya langsung pernah menyaksikan langsung. Oh, gitu. Mendekati lokasinya? Iya, saya langsung deketin kok ternyata nggak ada gitu loh, Mas. Iya. Wah, itu semakin dekat suara apa sungainya? Iya, ini semakin dekat sudah. Memang sudah kawasan air terjun ini. Sini? Iya. Oh. Makanya suaranya semakin kenceng ya Pak RT ya? Sangat indah loh, Mas. Kita Ya, nanti ke sana nanti ya? Ya, kita ke sana nanti. Oke. Di sini tempat suara orang banyak, suara anak-anak, suara orang dewasa yang kadang mandi, ya kadang kata orang tuh cerak-cerik lah katanya. Cerak-cerik, teriak-teriak gitu nggih. Nah, teriak-teriak gitu, Mas. Tapi ketika didekati nggak ada. Nggak ada. Lah ini kok ada gubuk-gubukan apa ini? Ini di sini tempat
istirahat warga, misalkan mau datang ya warga sendirilah istilahnya. Kalau misalkan kepingin jalan-jalan ke tempat hutan, tempat air terjun, ini tempat hubung untuk istirahat. Dan di sana juga nanti ada goa sama air terjun yang besar Mas, gitu. Katanya wingit Pak, apakah ini dulu gitu sebelum terkenal angker gitu? Iya memang sangat wingit, dan di sana juga ada sekilas seperti ada ular naga. Oh, di sana? Air terjun tersebut, yang di sana. Sering muncul ular naga? Sering muncul, larinya arah ke dalam goa Mas. Dan semenjak itu tempat ini terkenal sangat angker. Sangat angker dan sangat wingit. Sehingga yang dulu sering warga kesini untuk piknik, dendean lah. Iya. Sekarang sudah nggak ada yang berani. Nggak ada Mas. Ini kelihatan lumpuh ya Pak ya? Iya, mulanya lihat nggak teratur lagi kan. Iya, sayang ya. Ya ini lama ini Pak ya Pak RT ya? Iya, ini memang sudah lama sekali nggak keramut Mas. Ya nggak ada yang datang ke sini. Iya. Oh ini air terjunnya Pak? Ya ini nih, air terjunnya Mas. Ada 2 ya Pak ya? Ada 2, ini langsung dari sumber Mas. Oh itu dari Paralon ya, yang jenengan ceritakan sumber tadi ya? Iya, ini yang dari sumber langsung ini Mas. Oh, oke. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan bangunan di tengah hutan sana tadi itu? Kemungkinan Ya kan? ada hubungannya sama yang peninggalan zaman Belanda dulu. Oh, yang di atas Yang sana? besar sana ya. Cocok ini, mungkin dulu ada rencana dibuat wisata tapi ya mungkin nggak jadi gitu ya Pak ya? Iya, Karena wingit tadi. sangat Nah, itu ada wingit. jembatannya loh. Aku merinding Pak nyampe sini Pak. Nah, Auranya terasa banget ini. Oh ini ada bekas orang pacaran ya? ya mungkin anak-anak muda lah yang cari apa gitu. Nah, di sini loh Mas, di pohon bambu inilah yang sering berbunyi-bunyi, kadang tak kadang ada orang nangis ya seperti di sini. Bambu itu? Iya, di sini. Suara kotean. Nah, di sini sering kadang anak kecil, orang dewasa mandi, cerak-cerik, teriak-teriak. Pas saya datang kok nggak ada orangnya gitu loh. Oh jadi suara yang sering mengecoh panjenengan waktu mencari rumput. Iya. Itu dari air terjun ini Pak? Air terjun ini. Jadi memang mungkin orang gaib Pak ya? Iya. Kalau misalnya orang beneran ketika jenengan datangi, ya pasti muncul kan gitu ya? Iya. Pasti kelihatan kan. Ini dari sumber ya Pak ya? Asli dari mata air. Sumber. Ya, sumber gunungan ya? Ya, pergunungan. Yang di atas sana juga ada bangunan Belanda kata Pak Iya. RT. Oke, kalau ini dari Paralon ini Pak, ya kan? Ya. Dari Paralon. Eman loh Pak, ini sumber mata air asli tapi dibuang-buang loh Pak. Ya, ini memang benar dari Paralon, cuman kan dari atasnya kan memang langsung keluar dari tanah. Oh, tapi fungsinya apa dibuang seperti ini loh? Nah. Ya kan eman toh ya? Iya. Harusnya tinggal masang paralon, salurkan ke kampung-kampung. Ya, jadi mata pencarian Pak. Iya. Buat isi ulang itu loh yang mobil-mobil tangki gitu kan. Ya, air aqua, Cleo, bisa ini. Soalnya kan ini pasti airnya murni ya, sumber air dari mata air pegunungan. Iya. Nah ini bener Pak, jenengan tadi dulu sering dibuat warga sini untuk ngomong anak lah liburan. Iya. Ini dibuatkan jembatan seperti ini. Akhirnya saking lamanya jebol ya jembatannya ya Pak. Ya, rusak. Kayaknya sudah lama nggak kerumat karena ya itu tadi wingitnya. Pesan-pesan yang tertulis di pohon itu Pak ada jagalah alam itu. Ini jenengan Pak yang nulis ya Pak? Ya, warga sama masyarakat lah. Iya. Ya, Supaya pesan moralnya untuk menjaga kelestarian alam. melestarikan alam. Seperti itu. Di antaranya ya harus tidak boleh meninggalkan sampah seperti ini tadi ya Pak ya? Sebenarnya ya, karena ya banyak nggak terumat lah sekarang ini. Sayang sekali, ini satu lokasi yang tersembunyi yang berada di bawah lembah karena kita tadi naik dari atas ya Pak RT ya. Iya. Ini sangat indah sekali. Dan ini kalau misalnya apa ya dibuat wisata, ini pasti banyak pengunjung ya Pak ya. Ya. Banyak pengunjungnya, tapi ya mikir-mikir karena ada ya tadi disampaikan Pak RT katanya sering terdengar suara aneh di sini. Ya namanya hutan ya Pak RT ya. Namanya hutan. Namanya hutan. Tadi jenengan menyampaikan katanya
Di atas sana masih ada satu air terjun lagi. Iya, mari kita nanti ke sana, tak antar ke sana. Kita lihat air terjunnya. Nah, yang sering sosok ular naga yang pernah muncul. Gitu ya, di Iya. sana. Iya. Lebih besar dari ini kah? Lebih besar dari ini. Oke, jadi setelah ini kita akan diantar Pak RT menuju ke satu lokasi yang lebih angker dari tempat ini. Gitu Pak RT ya? Iya. Oke. Kita lanjut lagi Pak RT. Iya, kita lanjut ke air terjun yang satunya lagi. Yang rata tinggi ini jalannya ada sulit Mas ya. Oh, di sana nanti. Hati-hati. Iya. Siap. Wes pokoknya saya ngikut jenengan Pak RT. Iya, iya. Aku sih ngos-ngosan Pak RT naik gini aja. Tapi jenengan nggak pernah takut Pak? Setiap hari ngarit di sini Pak? Ya namanya takut ya sih ada Mas, tapi kan saya kan memang sudah sehari-harinya memang mencari rumput buat pakan kambing. Oke. Ya mau gimana lagi, carinya juga di tempat yang seperti ini gitu loh. Oh itu kelihatan Pak air terjunnya Pak? Ya itu air terjunnya. Oh. Dan yang di sebelah sana itu yang apa namanya? Yang ada goanya itu yang sering kelihatan warga ada ular naganya sekeliwatan gitu. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi kita nanti ke sana, Pak. Ya ini hati-hati jalannya juga rada ini ini ada lubang, hati-hati. Oke. Tapi aman ya, Pak ya? Aman. Ya, hitung-hitung jalan-jalan ya, Pak RT ya. Iya. Biar nggak jenuh di suasana perkotaan ya. Iya. Oh, ini jembatannya sampai ambruk ini, Pak. Berarti dulu emang ada jembatannya ya? Ya, memang ada. Jembatannya ya buat ya sering ke sini apa namanya? Warga dulunya itu buat refreshing lah gampangannya ya. refreshing tempat air terjun. Luar biasa ini, bagus ini. Hati jalannya Mas. Oke. Buat bersembunyi juga oke loh ini Pak RT. Nah, Hindari tagihan utang. Kalau hewan-hewan buas ini masih banyak Pak RT? masih seperti macan laras itu masih ada. Di sini? Di sini luwak. Kalau ular asli juga ada? Ada ular-ular ini. Sanca kembang masih ada Mas. Sini? Iya masih ada di sini. Landa ada pasti ya? Ya. Burung-burung yang mahal seperti kayak cucak hijau terkadang masih ada di sini suaranya. Oh gitu? Ya. Ya tapi ya biar lestari ya Pak RT ya? Iya. Nggak usah dijaring apa dipulut, dipikat itu. Hampir sampai Lur. Tuh air terjunnya kelihatan dari sini. Nah, di situ loh Mas. Di mana Pak? Di situ di atas. Nah, di situ loh kepalanya ular tuh keluar atau nongol. Nah. Nah, ternyata saya lihat itu kok seperti badannya semakin keluar gitu ya. Arah panjang ke sana, Mas. Di sana itu ternyata larinya ke goa. Oh di atas sana tuh ada goa Pak? Ada goa di sana itu. Dan sekitar kurang lebih hampir maghrib pas saya itu melihat sesosok ular naga tersebut melintas arah ke goa tersebut. Di sana juga masih ada orang bertapa Mas. Di goa tersebut? Di goa tersebut. Oh masih ada orang bertapa? Masih ada. Sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Oh, jadi kita nanti ke sana Pak ya? Saya nggak berani Mas. Kenapa Pak? Karena memang tempatnya sangat wingit dan orang paranormal atau orang sakti pun belum tentu berani ke sana Mas. Ke goa tersebut? Ke goa tersebut. Jadi di atas sana ada goa yang diyakini masih ada orang bertapa gitu ya Mas? Iya, memang masih ada. Sampai sekarang masih ada orang bertapa di atas sana. Bahkan orang sakti pun di desa Jenengan nggak ada yang berani masuk goa tersebut? Tidak ada. Ya mungkin orang bertapa itu dijaga ular naga itu ya Pak ya? Kemungkinan. Dan dari situ, atas itu, ya kepalanya keluar, seret, ya seperti menjalur arah ke goa tersebut. Awal keluarnya kepala dulu? Kepala dulu. Awal mula saya lihat itu seperti kayak batu Mas, nongol. Nah, ternyata saya lihat terus, ternyata ular naga.
Kepala ular naga itu yang jenengan lihat awalnya seperti batu. Seperti batu, seperti nongol seperti batu gitu loh Mas. Nah, ternyata kok kayak apa goyang gitu. Keluar ternyata ular naga tersebut arahnya ke gua. Masuk ke gua. Masuk ke Dan gua. itu ukurannya seberapa Pak kira-kira besarnya ular naga itu Pak? Kurang lebih ya seperti pohon kelapa Mas. Sebesar pohon kelapa. Pohon kelapa. Besar banget ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu, panjangnya sekitar 10 meteran. Kok jenengan bisa meyakini bahwa itu ular naga? Apa ciri-cirinya Pak? Karena ada seperti tangan, ada seperti kumis di itunya. Di bawah hidungnya itu? Iya, seperti di mulutnya itu. Oh, di mulutnya. Nah, ada besisik seperti kayak buaya itu Mas. Oh, punggungnya? Iya, belakangnya itu. Dan seperti ada tanduknya. Oh, berarti benar ya Pak ya. Jadi memang ular naga itu memang bertanduk Pak ya. Iya. Nah, ini air terjun ini memang segini Pak airnya Pak? Kecil Ya, gitu? ini kan lagi musim kemarau Pak. Iya. Ini lagi musim ketiga kalau orang Jawa bilang gitu. Ini kalau misalkan hujan, air dari sana tuh ini udah gak kelihatan ini. Tebing ini? Tebingnya nggak kelihatan. Ketutup air terjun gitu ya? Ketutup air terjun, jadi bau besar airnya ini. Jadi karena memang kemarau, airnya debit airnya berkurang. Kurang. Sehingga kecil gini ya Pak ya? Iya, Dan kalau musim hujan, sangat deras sekali. sangat deras sekali memang. Besar airnya. Pengalaman yang dia alami Pak RT waktu mencari rumput, melihat sosok ular naga ya Pak RT ya? Iya, benar. Yang katanya muncul dari sana, awalnya dikira batu yang nongol seperti batu tebing. Tapi setelah diperhatikan, ular tersebut masuk ke dalam gua dan ukurannya lumayan besar, panjang 10 meter ya Pak RT ya? Iya, Makanya desa ini dinamakan Desa Nogosari ya Pak RT? Nogosari, Desa Nogosari. Desa Nogosari ya? Mungkin ada kaitannya dengan sosok ular naga penghuni dari air terjun ini yang ada di Desa Nogosari ini. Jadi kalau misalnya ular naga itu kita ceritakan Pak RT, orang tuh banyak yang tidak percaya, mosok ono ular nogong, iku mek dongeng kan gitu ya. Tapi nyatanya jenengan asli melihat langsung ya Pak RT ya? Melihat langsung dan menyatakan langsung di sini. Dan membuktikan memang keberadaan atau kemunculan ular naga itu tepat berada di titik itu ya, air atas sana terjun. itu ya? Iya, di tempat nongolnya itu loh Mas, batu yang besar itu loh. Iya ya, tapi kok nggak jatuh ya Pak RT ya? Padahal curam loh ini, ular naga itu kok nggak ngelondor gitu loh maksudnya. Ya itulah keajaibannya dia Mas. Apakah bisa terbang kan gitu ya? Nggak tahu ya Pak RT. Iya. Terus selain sosok ular naga, ada nggak di sekitar area sini, selain orang bertapa juga ada kejadian aneh atau hal gaib lagi yang disaksikan atau diketahui warga lokal sini Pak? Ada. Enggak, dulu itu seperti apa namanya dulu bekas kampung dulunya Mas. Di mana Pak? Di atas sana itu dulu bekas kampung. Kampung kuno gitu maksudnya? Kampung kuno. Kata mbah-mbah dulu, mbah-mbah saya dulu seperti itu. Nah sekarang kan sudah lama jadinya ya jadi seperti ini. Dan suara-suara gamelan pun masih ada, tapi tertentu, nggak yang seperti biasanya gitu loh Mas. Suara gamelan juga? Gamelan ada, kayak misalnya kayak orang klang ting ting deng deng deng. Gamelan seperti apa ya, ludruk, wayang, Iya, apa itu ya? iya, gamelan itu. Apa ya? Tabuhan. Tabuhan, kayak betul ada gong gitu loh Mas. Nah, di atas ini. Ya, ada suara itu. Sering terdengar dari kampung. Terdengar kadang, tapi tertentu hari-harinya kayak misalkan mau dekat satu suro, satu Muharram gitu. Ya Kak, yang di air terjun sana tadi juga suara gamelan itu di sana ada? Di sana ada juga. Berarti perkampungan besar ya Pak di air. Iya. Apalagi kalau pas mau kepingin pengen membuktikan itu pas malam bulan purnama Mas. Itu pasti ada suara gamelan di sini. Di sini? Di sini. Bulan purnama ya Pak? Pas malam bulan purnama. Jadi perkampungan kuno yang sekarang menjadi perkampungan gaib ya teman-teman Iya. ya. Karena di sana hutan. Mungkin juga ada bekas-bekas peninggalan seperti struktur-struktur kuno gitu di atas sana mungkin. Kemungkinan masih ada Mas. Karena saya nggak berani naik ke atas, namanya tempatnya tempat wingit. Saya nggak berani. Kemungkinan pasti ada. Pasti ada. Pasti gitu ada. Ya. Sedangkan lihat lokasi aja seperti ini loh Mas. Auranya juga sangat beda Pak. Iya. Ini misalnya dikunjungi orang, dibuat keramaian ya mungkin ya nggak seperti ini. Nggak sewingit ini, bisa netral gitu ya. Iya. Ini kita nggak bisa ke guanya Pak ini Pak? Nggak bisa. Jalannya juga sulit,
Dan saya juga tidak berani untuk mengantarkan ke tempat gua tersebut karena memang benar-benar sangat wingit. Ataukah mungkin pantangan orang sini memang dilarang masuk gua tersebut, Pak? Ya kemungkinan seperti itu dari mbah-mbahnya dulu. Gitu. Iya. Iya, Pak RT. Terima kasih ya, jenengan sudah kenan meluangkan waktu Ya, mengantar kami sampai ke lokasi ini yang sangat keren ini di Desa Nogosari ini. Nah, kalau misalnya saya sendiri ke sini ya takut juga Pak RT ya. ya. Oke ya Pak RT, kita kembali ya. Oke, siap. Pemirsa semuanya, jadi itu tadi tayangan kita di suatu lokasi yang dimana di hutan ini ada 2 air terjun yang dua-duanya itu sangat wingit ya. Di antaranya yang paling wingit di sini karena menurut Pak RT air terjun ini dijaga sosok ular naga, dan di samping sana itu ada gua yang sampai sekarang masih ada orang bertapa gitu ya Pak RT? Masih ada. Masih ada orang bertapa yang mungkin olahraga itu menjaga dari orang yang bertapa tersebut. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.